Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DDS dengan NPM 18.100.153.11.030 dengan mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan. Dan dosennya yaitu Ibu Nori Yusri STMSI. Eh, saya jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains Sipil dan Perencanaan Universitas Bungata, Padang, Kota Padang. Baik, di sini saya akan membuat video tentang perencanaan yang menggunakan salah satu metode evaluasi ex ante dalam segi tata ruang. Untuk contoh kasusnya sendiri, saya mencari di internet dan didapatkan judul yaitu Cost Benefit Analysis dalam pengembangan fasilitas pengolahan sampah studi kasus Kota Pekanbaru yang akan saya ulas kembali. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada 5 bagan, yaitu latar belakang, kerangka teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Nah, latar belakang Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau memiliki luas wilayah 632,26 km persegi dan jumlah penduduknya mencapai 1.064.556 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,55% dengan sumber Badan Pusat Statistik atau BPS 2017. Peningkatan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya diiringi peningkatan aktivitas masyarakat dengan pola konsumsi masyarakat yang beragam pula, yang menimbulkan pertambahan timbulan sampah dan karakteristik sampah yang beragam. Nah, saat ini fasilitas pengolahan berupa rumah kompos dan tempat pengolahan sampah yang prinsipnya yaitu ada reduce, reuse, recycle atau TPS, tempat pembuangan sementara 3R. Nah, untuk artinya sendiri yaitu reduce itu mengurangi sampah, reuse itu menggunakan sampah kembali, serta recycle itu mendaur ulang. Lanjutnya, nah untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis keberadaan fasilitas pengolahan sampah dengan metode CBA dengan mempertimbangkan total biaya yang dibutuhkan dan total manfaat yang didapat, baik yang dapat secara langsung maupun secara tidak langsung, dinominalkan dengan nilai uang. Penelitian ini mengambil studi kasus fasilitas pengolahan sampah di Kota Pekanbaru yang diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan pertimbangan bagi pemerintah dan stakeholder terkait dalam pengembangan pengolahan sampah yang lebih baik lagi. Nah, untuk kita masuk kerangka teoritis. Jadi kerangka teoritis ini lebih ke studi literaturnya, yaitu analisis cost benefit analysis atau CBA. Nah, analisis biaya manfaat atau CBA ini merupakan alat untuk membandingkan biaya dan manfaat dari kegiatan pemerintah, proyek atau peraturan selama periode waktu yang relevan. Nah, jadi di sini menurut Tim Beck dalam Waluya 2011 terdapat 3 aturan dalam analisis biaya manfaat sebagai berikut. 1. Kriteria maksimum nilai bersih sekarang. Kedua, itu kriteria rasio manfaat biaya. Ketiga, kriteria positif nilai bersih sekarang. Selanjutnya, nah untuk kerangka teoritis ini dapat dilihat setelah saya baca ada metode lain yaitu weight volume analysis. Bisa lihat di tabel. Maaf, bisa lihat di gambar ini. Nah, jadi metode weight volume analysis ini dengan tingkat kepercayaan jumlah sampel sebesar 95% diharapkan pengukuran timbulan sampah di rumah tangga dapat mempresentasikan kondisi yang real di Kota Pekanbaru. Sampling juga dilakukan untuk mengetahui jumlah sampah terangkut ke TPA. Pengukuran timbulan sampah masuk ke TPA menggunakan metode weight volume analysis dengan memperbandingkan antara total jumlah sampah terangkut ke TPA dengan total timbulan sampah yang dari rumah tangga dan non rumah tangga. Maka dapat diketahui tingkat pelayanan existing pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru yang menuju ke TPA.
Lanjut, yaitu ada metode benefit cost ratio. Nah, BCR singkatannya. BCR ini menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Apabila BCR lebih besar dari satu, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan layak untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, apabila BCR lebih kecil dari satu, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan tidak layak untuk dilaksanakan. Lanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dengan pendekatan penelitian. Ini subnya pendekatan penelitian. Yaitu ada penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Terus kedua itu ada ya intinya itu ada CBA, itu cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Terus untuk sebarunya itu ada sampling timbulan sampah. Nah, sampling untuk mengetahui timbulan sampah di rumah dilakukan terhadap 80 rumah yang tersebar dalam 12 kecamatan di Kota Pekanbaru dengan pengambilan yang dilakukan secara acak untuk setiap tingkatan ekonomi yang berbeda, yaitu tingkat ekonomi tinggi, menengah, dan rendah. Nah, metode pengukuran timbulan sampah di rumah tangga mengacu pada SNI 19394 tahun 1994 yang antara lain mensyaratkan pelaksanaan sampling selama 8 hari berturut-turut. Pengambilan jumlah 80 sampel rumah didasarkan atas persamaan Slovin. Baik, untuk selanjutnya yaitu observasi, yaitu dari metode penelitian. Nah, observasi terhadap kondisi existing dimaksudkan untuk menjelaskan aspek teknis dan non-teknis terkait fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Pada saat ini, aspek teknis yang ditinjau terkait jumlah sampah yang dikelola dapat menggunakan metode penimbangan sederhana dan teknologi yang digunakan pada fasilitas pengelolaan sampah melalui observasi lapangan, pengumpulan data aspek non-teknis. Berbagai macam data aspek teknis dikumpulkan antara lain kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sampah dan lain-lain. Data aspek non-teknis yang sangat terkait dengan penelitian ini adalah besaran retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Data yang didapatkan digunakan untuk mengkonfirmasi besaran retribusi yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Dilakukan juga wawancara terhadap masyarakat juga untuk observasinya. Selanjutnya, baik, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya itu ada di tabel ini, yaitu tabel 2 hasil sampling timbulan sampah. Yang ketiga, tabel ketiga itu prediksi total timbulan sampah domestik. Yang tabel keempat itu timbulan sampah kota-kota di Indonesia. Nah, setelah saya simpulkan pada zona tersebut, yaitu dengan rata-rata jumlah sampah terangkut ke TPA itu sebesar 44.465 kilo per hari, maka didapat tingkat pelayanan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru saat ini adalah sebesar 76,87%. Tingkat pelayanan pengelola sampah di kota yang lebih besar biasanya lebih tinggi, seperti di DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 86%. Dan di Surabaya itu di tahun 2011 sebesar 95%. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan juga itu untuk fasilitas pengolahan sampah. Saat ini terdapat 3 jenis fasilitas pengolahan sampah di Kota Pekanbaru, yaitu ada rumah kompos sebanyak 5 unit dengan teknologi open windrow dan sampah masuk antara 270 sampai 478 kilo unit per hari. Atau rata-rata sebesar 365 kilo unit per hari. Nah, untuk TPS 3R yang reduce, reuse, recycle itu sebanyak 5 unit, tetapi beroperasi secara kontinu hanya 1 unit dengan sampah masuk 300 kilo per hari dan pendapatannya itu 1 juta per bulan. Terus untuk ketiga itu bank sampah sebanyak 145 unit bank sampah dengan
3 unit bank sampah induk dengan rata-rata sampah masuk ke bank sampah induk sebanyak 342 kilo unit per hari dan rata-rata keuntungannya sebesar 3 juta sekian per bulan. Nah, untuk hasil cost benefit analysis atau CBA-nya itu hasil perhitungan total biaya dan manfaat untuk kondisi existing dan dua skenario yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 6 serta kondisi existing saat ini biaya langsung fasilitas pengelolaan sampah lebih didominasi oleh komponen biaya operasional dibandingkan biaya perawatannya. Lanjut. Nah, ini untuk hasil pembahasannya. Ini di tabel 6 terlihat bahwa besaran biaya untuk kondisi existing dan tabel 7 itu biaya langsung kondisi existing di fasilitas pengelolaan. Sudah saya simpulkan jadi di sini bahwa manfaat langsung lebih banyak disumbangkan dari pembayaran retribusi pelayanan sampah dari masyarakat B2 dan menghasilkan dari penjualan produk B1. Manfaat tidak langsung merupakan manfaat yang diperoleh dari total timbulan sampah yang dapat direduksi oleh fasilitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, yaitu sebesar 945,4 ton per tahun untuk kondisi existing. Dengan reduksi timbulan sampah tersebut, maka akan mereduksi emisi kegiatan pengangkutan sampah B5. Reduksi emisi yang dihasilkan oleh kegiatan landfill B6 atau B6 dan manfaat dampak kesehatan atau B7. Secara keseluruhan, manfaat tidak langsung jauh lebih besar dibandingkan manfaat langsungnya. Lanjutnya itu sama seperti sebelumnya, itu di sini secara total nilai manfaat lebih besar dibandingkan nilai biayanya, sehingga memiliki net value yang positif, yaitu sebesar 332 sekian dengan nilai net value yang positif dan BCR lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1624, menunjukkan bahwa skenario kondisi existing fasilitas pengelolaan sampah Kota Pekanbaru memberikan keuntungan secara ekonomi dan layak untuk dijalankan. Nah, langsung itu kesimpulannya. Setelah saya lihat bahwa dalam penelitian ini metode CBA telah diaplikasikan untuk mengetahui besaran total biaya dan total manfaat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pekanbaru dengan kondisi existing pun menunjukkan nilai total manfaat yang lebih besar dibandingkan total biaya yang dikeluarkan. Kelayakan pengelolaan sampah menjadi semakin besar apabila dilakukan optimasi fasilitas rumah kompos dan TPS 3R yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kelayakan dari sisi ekonomi ditunjukkan dengan nilai net value dan BCR yang semakin besar. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan pengelolaan sampah terutama sedekat mungkin dengan sumber penghasilan sampah dibandingkan hanya sekedar diangkut ke TPA. Paradigma pengelolaan sampah tersebut dapat mengurangi berbagai macam permasalahan yang seringkali dihadapi termasuk dalam penyediaan dan pengoperasian TPA, terutama oleh kota besar yang terganda keterbatasan lahan untuk TPA. TPA itu ada tempat pembuangan akhir. Nah, mungkin sekian untuk video evaluasi saya dengan menggunakan metode ex ante, yaitu cost benefit analysis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.